yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hebat sekali. Hanya karena dua hal. Ayat 2. Hanya karena dua hal saja, orang itu hidupnya bisa berhasil, bisa sukses. Seperti pohon yang merambatkan airnya, ditanamnya di tepi aliran air. Kembali ayat 2. Cuma dua hal penyebabnya. Satu, kesukaannya, ialah firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman itu. Berapa kali sehari? Siang dan malam. Enggak susah, tidak susah. Saudara dikasih Tuhan, lakukan firman itu mulai hari ini. Saya ulangi ya, ringkas lagi dari depan. Jangan melakukan apa tadi? Gol bunuh diri. Amin. Jangan beri keuntungan pada iblis. Kita tahu apa maksudnya. Maksud iblis semua yang jahat dan merugikan dan yang merusak. Nomor 2, ingat. Iblis tidak pernah rela. Yesus saja mereka cobai seperti itu. Apalagi kita. Sudah mundur, tapi cari waktu lagi yang baik. Ingat itu. Untuk kita bisa menang, perhatikan dengan siapa, di mana kita berjalan, kita berdiri, kita duduk. Perhatikan itu baik-baik. Lalu yang terakhir, perhatikan kesukaan kita. Apa hobi kita? Kita suka apa? Dan apa yang kita renungkan? Saudara, merenung itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Merenung itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Saudara lihat HP. Handphone itu saya kagum sekali. Setiap hari di pabriknya, itu pasti keluar tipe yang baru. Maka itu kalau anak-anak Tuhan gak hati-hati dengan handphone bisa bangkrut. Keluar baru beli, keluar baru beli. Karena memang menarik sekali, bukan? Nah, pernah gak saudara mikir, bagaimana di pabrik handphone bisa terus muncul yang baru? Jawabannya karena ada orang yang merenung di situ. Habis ini keluar apa lagi? Bikin apa lagi? Buat apa lagi? Jadi merenung itu kekuatannya hebat, hasilnya hebat. Merenung itu nggak perlu bayar apa-apa. Saya tanya begini, ya, dengarkan. Orang lagi kelaparan pun bisa merenung tidak? Ayo jawab. Bisa. Maaf. Lagi berak, lagi mandi bisa merenung tidak? Bisa. Lebih-lebih yang duduk lama diam, merenungnya banyak sekali itu. Jadi perenungan kita itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Luar biasanya kedua arah. Bisa yang jahat, bisa yang benar dan yang baik. Betul tidak? Maka itu kalau bahan renungannya adalah firman Tuhan, wah itu hebat sekali. Jadi yang berbahagia lagi sekali, bukan orang yang banyak duitnya. Yang berbahagia bukan orang yang punya kedudukan tinggi. Yang berbahagia bukan orang yang punya mobil ini, mobil itu, tidak. Ingat firman ini, yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan gol bunuh diri dalam hidup. Yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya dipilih yang baik. Yang berbahagia adalah orang selama dia hidup, berjalan, berdiri, duduk dengan siapa dia pilih. Yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Sambil jalan. Bisa merenung tidak? Hebat bukan? Maaf kalau saya beri contoh yang lain. Sambil garuk-garuk kepala, sambil ngupil, bisa merenung tidak? Ayo jawab. Bisa. Maka itu gunakan semua waktu kita. Karena saudara di dalam isi tempat ini banyak waktu. Renungkan firman. Apa yang saudara sudah dengar, yang saudara sudah baca, ulangi lagi. Jadi merenung itu mengulang.
nanti akan keluar ide-ide yang hebat sekali. Sama, maaf, mengapa orang bisa berbuat jahat? Mengapa orang bisa membunuh? Mengapa orang bisa mencuri dan sebagainya? Sebelum melakukan, dia merenung dulu. Betul? Mulai cari ide. Bagaimana baiknya? Bagaimana aku balas orang itu? Bagaimana? Wah, ini jalan terus otak ini. Dahsyat sudah. Kekuatan otak manusia itu lebih hebat, lebih kuat dari sebuah mesin yang 1000 PK. Saudara bayangkan kalau kita pakai mesin Johnson 40 PK, itu sudah bisa sampai Monowari, sampai Sorong. Betul? Lihat itu orang-orang buton, cuma 25 PK mesinnya. Bisa sampai kemana-mana. Nah bayangkan kalau 1000 PK di otak ini, itu sudah terbang ke bulan itu. Betul enggak? Langsung wah hilang sudah ke sana. 1000 PK kekuatan ini. Maka itu isi dengan firman. Kalau otak kita diisi dengan firman, saudara, yang jahat tidak punya tempat dalam hidup kita. Selama saudara menunggu waktu saudara bebas, izinkan pikiran kita dipenuhi oleh firman. Kalau itu yang kita kerjakan, hidup ini menyenangkan sekali. Kita nggak akan melakukan gol bunuh diri. Jangan beri keuntungan pada iblis. Amin. Mau hidup seperti itu? Jalan dengan siapa? Berdiri dengan siapa? Duduk dengan siapa dan di mana? Itu menentukan. Diam, merenung, walaupun gak ada orang, kita bisa menghadirkan seseorang di samping kita. Betul tidak? Ini aneh, manusia itu aneh. Kita sendiri, tapi waktu kita merenung, kita bisa hadirkan seseorang. Tergantung kita mau pilih siapa kita hadirkan. Seperti kita ngomong dengan dia. Nah, seperti itu yang namanya Immanuel. Kalau kita sendiri, waktu kita merenung, yang kita hadirkan adalah Yesus Immanuel. Kita bicara dengan dia, kita bersekutu dengan dia. Luar biasa perenungan kita. Pasti kita akan jadi orang-orang hebat. Betul? Saudara mau lakukan firman Tuhan ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menghampiri Tuhan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hebat sekali. Hanya karena 2